Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Anggito, NIM 19064010, Prodi D3 Teknik Listrik Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang elektrika analog untuk memenuhi ujian akhir semester praktikum elektrika analog. Elektronika analog ialah bidang elektronika di mana sinyal yang terlihat kontinu, sedangkan komponen yang digunakan umumnya disebut komponen listrik. Beda dengan elektrika digital di mana sinyal listrik yang terlibat hanya sinyal 0 volt dan 5 volt. Sinyal digital berlogika 0 atau 1. Beberapa alat dengan konsep elektrika analog yaitu 1. Jam tangan konvensional, yang kedua kamera analog, yang ketiga alat-alat perkusi, yang keempat menghitung dengan tangan, lidi, dan batu, dan yang kelima komputer sederhana atau komputer analog, komputer dengan pemrograman yang sangat sederhana. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Karakteristik gelombang 2 parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel. Yang pertama amplitudo, yang kedua frekuensi, dan yang ketiga fasa. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Yang kedua, frekuensi. Frekuensi, jumlah gelombang sinyal analog dalam bentuk detik. Yang ketiga, fasa adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Kelebihan dan kekurangan dari sinyal analog itu ialah kelebihannya yaitu 1. Tidak mudah dimakan usia. Yang kedua, biaya sangat murah. Yang ketiga, hasil yang didapatkan dapat dibagi dan diuji kecepatannya. Kekurangan yaitu 1. Tidak efisien atau disebut juga terutama dengan segi waktu. Yang kedua, lambat pemakaiannya. Baiklah, di sini saya akan mencobakan rangkaian pengguna dioda dalam kehidupan sehari-hari pada lampu. Mari kita coba buat rangkaiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dioda dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum elektrika analog. Sebelumnya, kita cari komponen-komponen yang dibutuhkan untuk membuat rangkaiannya. Yang pertama kita cari yaitu dioda. Yang kedua, kita membutuhkan resistor untuk bebannya. Yang ketiga, kita membutuhkan transformator. Trans 2P. Kita memakai transformator 2P 3S. Selanjutnya, kita membutuhkan fasin. Pertama, kita masukkan komponen fasin ke dalam lembaran kerja. Selanjutnya kita membutuhkan transformator. Selanjutnya kita membutuhkan diode, 2 buah diode. Selanjutnya kita membutuhkan beban yaitu resistor sebagai beban. Selanjutnya kita membutuhkan osiloskop. Kita hubungkan komponen-komponen yang telah ada dalam lembaran kerja. Jadi kita hubungkan trafo ke dioda. Kita
hubungkan ke resistor, dan juga kita hubungkan ke pin C pada oscilloscope. Selanjutnya kita hubungkan pin A kita jumper ke diode, dan kita membutuhkan grounding untuk di resistor dan untuk di trafo. Sebelumnya, nilai yang kita butuhkan untuk di resistor yaitu sebesar 10K atau 10.000. Selanjutnya, kita masukkan nilai di fashion ini, yaitu amplitudo sebesar 20 volt, frekuensi sebesar 2 Hz. Oke. Kita lihatkan. Ya, sudah terbuat rangkaian penyearah diode pada kehidupan sehari-hari pada power supply. Selanjutnya kita coba run. Dan kita ubah nilainya pada channel A, dan C, B, dan D. Kita di sini hanya membutuhkan channel A dan C, dan channel B kita off-kan. Selanjutnya kita ubah positimeter ke arah 200 dan ini ke arah 200. Sudah terlihat gelombangnya pada layar oscilloscope. Dan ini rangkaiannya. Dan ini gelombangnya. Keterangan dari rangkaian ini adalah cara kerjanya, yaitu penyearah gelombang penuh jenis ini dapat dijelaskan seperti berikut. Pada artikel mengenai trafo diketahui bahwa bagian sekunder trafo CT terdapat dua sinyal output yang terjadi secara bersamaan, mempunyai amplitudo yang sama namun berlawanan fasa. Saat tegangan input tag primer berada pada siklus positif, pada titik akan terjadi siklus positif, sementara pada titik OB akan terjadi siklus negatif. Akibatnya, D1 akan mengalami pancaran maju atau forward bias, sedangkan D2 akan mengalami pancaran balik atau reverse bias, sehingga arus akan mengalir melalui D1 menuju beban dan kembali ke titik center tap. Penyearah gelombang penuh. Penyearah gelombang penuh atau full wave rectifier adalah sistem penyearah yang menyearahkan semua siklus gelombang. Sinus menggunakan dua blok dioda. Satu blok dioda biasa berupa satu atau beberapa dioda yang diparalel, yang bekerja secara komplemen. Satu dioda bekerja pada fase siklus positif dan satu dioda bekerja pada fase negatif, yaitu yang telah dibalik. Oleh karena itu, penyearah gelombang penuh identik dengan penggunaan transformator center tap atau CT yang memiliki dua buah output sinyal AC dengan ripple yang lebih sedikit dibandingkan penyearah setengah gelombang. Hal ini karena gelombang yang dihasilkan lebih rapat, yaitu hasil penggabungan dari siklus sinyal sinus positif dan siklus sinyal negatif yang telah dibalik menjadi siklus positif. Jadi penyearah akan tetap mengeluarkan output pada periode gunung
dan lembah dari sinyal sinus. Kesimpulan yang dapat diambil dari rangkaian ini ialah kita dapat melihat bahwa rangkaian gelombang penuh tidak ada jeda sedikit pun. Karena pada rangkaian penyiaran gelombang penuh, pada saat dioda mendapatkan bias, kemudian dioda 1 mendapatkan bias maju, maka arus mengalir sehingga mendapatkan siklus positif. Sedangkan pada dioda 2 mendapatkan bias mundur, sehingga ia tidak dapat mengalirkan listrik. Pada saat dioda 1 mendapatkan positif dan pada saat dioda 2 mendapatkan bias maju, maka D1 akan mendapatkan bias mundur, sehingga tidak dapat mengalirkan arus. Maka gelombang yang dihasilkan menjadi gelombang penuh, tidak ada jeda sedikit pun, sehingga semua mengalir secara siklus positif. Mungkin itu video yang dapat saya buat, terlebih dan kekurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.